Tapi pada kenyataan ya hanya ya sampai pada keinginan saja ya. Nah, mengapa demikian ya? Karena jawabannya karena mereka apa ya? Terpenjara ya, terpenjara dan atau terjebak di namanya zona nyaman ya. Nah, banyak orang terjebak di zona nyaman ya. Nah, lalu ya banyak orang berpikir bahwa wah, yang terjebak di zona nyaman itu hanya orang-orang kaya, orang yang punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya uang berlimpah, punya deposito di mana-mana ya. Nah, ternyata bukan Bapak Ibu ya. Ternyata orang miskin pun ya zona nyaman Bapak Ibu ya. Nah, Anda perhatikan ya, orang yang bekerja dengan gaji UMR yang sangat kecil pun dia ya, nah dia sudah sangat nyaman di sana ya. Nah, walaupun kecil dia merasa itu pasti ya, padahalnya ya. Nah, dia ya masih berada di pola ya paradigma umum yang seperti dipresentasikan Pak Verna tadi, bahwa ya satu saat kalau terjadi masalah ya kayak sekarang nih COVID ini banyak yang di PHK. Nah, itu masalah besar Bapak Ibu. Nah, sehingga ya malam hari ini ya, nah Anda sudah diberikan peluang ya. Nah, ambil peluang ini sebelum Anda butuhkan Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda sekarang masih nyaman dengan gaji Anda. Ya oke, no problem ya. Nah, tapi ya ambillah peluang ini sebelum Anda butuhkan. Karena saatnya Anda pasti butuhkan peluang ini, ya. Nah, contoh ya malam hari ini ya Anda akan belajar ya. Nah, dari seorang ya guru ya ASN, PNS ya. Nah, ya kalau ya orang dari NTT atau Flores ya. Nah, itu wah namanya NIP itu segalanya. Nah, dulu kalau kita mau lamar cewek aja, wah orang nanya dulu sudah punya NIP belum. Nah, jadi wah itu segalanya. Jadi itu menjadi sebuah zona nyaman yang luar biasa, ya. Nah, tapi ya tidak demikian dengan yang orang yang satu ini, ya malam ini wah luar biasa. Beliau ya masih tetap sebagai PNS, tidak keluar dari PNS-nya. Nah, jadi saya salut sekali. Jadi dia hanya melihat peluang ini dan akhirnya dia mengambil peluangnya dan bekerja di paruh waktunya, di sela-sela waktu istirahatnya. Artinya bahwa dia mengajar ya sebagai seorang guru TK, dia mengajar dari pagi sampai jam 2 siang. Nah, setelah sisanya itu dia bekerja ya membantu orang ya untuk melayani orang. Nah, dan akhirnya ya nah hanya dalam 2 tahun saja ya dari 2016 memulai 2018 sudah naik panggung kemenangan dan sudah menerima reward ya untuk perjalanan ke berbagai negara dan juga ya sudah dapat mobil 250 juta. Wow ya. Nah, ini luar biasa. Artinya orang yang kalau mau dilihat ya. Nah, beliau guru bersertifikasi ya. Nah, golongan 4A gajinya pasti di atas 5 jutaan per bulan ya. Nah, kalau mau dibilang nyaman nih sangat nyaman, apalagi suaminya juga adalah seorang PNS juga ya. Nah, artinya bahwa itu adalah pola nyaman dan hanya punya satu tanggungan seorang anak ya. Nah, jadi ya sudah punya rumah ya. Nah, jadi apalagi yang mau dicari ya? Kalau secara nyaman ya mungkin dia akan berpikir ya untuk apa lagi ya. Nah, tapi ya akhirnya beliau melihat peluang ini dan akhirnya beliau berjuang bersama kami dan akhirnya ya hanya 2 tahun semuanya berubah bagai bumi dan langit. Nah, dan karena itu ya pantaslah malam hari ini kita akan belajar pada orang yang satu ini ya, seorang ibu wanita pertama ya Diamond Prize Reward dari NTT ya, terutama ya khususnya dari Kota Maumere ya, kampung saya sendiri. Ya, mari kita sambut ya Ibu Bernadetta Eroswita. Ya, welcome on board ya. Panggung ini milik Anda. Silakan ya, sharingkan. Semoga ya Bapak Ibu yang mendengar malam ini bisa berubah hidupnya. Oke, sukses selalu. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu pencinta FKC Family seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak kepada Bapak Angel Solapung yang mempercayai saya untuk sharing sukses pada malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para top leader FKC Indonesia, Bapak Angel Solapung, Bapak Iwan Dharma Putra,
Bapak Jeffrey Juliarto, Bapak Isra, Ibu Ayu, Bapak Andi Awen, Ibu Misna. Terima kasih banyak juga kepada kepada Bapak presenter yang luar biasa, Bapak Verna Rondonuwu, dan MC kita yang luar biasa, Bapak Ferry Budiman dari Medan. Bapak Ibu pencinta FKC, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Berkat bisnis FKC, kita bisa bertemu, bisa bergaul, dan bersahabat. Bapak Ibu pencinta FKC, izinkanlah saya pada malam ini untuk men-sharingkan perjalanan sukses saya. Dan saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi saya mau menceritakan secara detail bagaimana pahit getirnya sepak terjangnya saya di lapangan. Next, Pak Verna. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Eroswita, asal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Latar belakang saya sebagai seorang guru taman kanak-kanak, ASN atau PNS, golongan 4A, guru bersertifikasi, mempunyai seorang suami pun ASN, pegawai negeri sipil, tapi sekarang sudah almarhumah, dan anak saya satu sekarang lagi kuliah di Universitas Atmajaya Jakarta. Bapak Ibu, saya sebagai seorang guru, setiap hari dari jam 7 sampai jam 1, saya berada di sekolah, bermain, belajar bersama anak-anak TK, mendidik mereka semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa negara. Bapak Ibu, awal mula saya mengenal FKC ini dari Pak Angel Soapung. Beliau menelpon saya untuk bergabung di bisnis FKC. Tapi saya tidak serta-merta untuk menerima tawaran beliau. Karena saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Apalagi kami orang NTT, PNS atau ASN adalah sebuah kebanggaan kami. Saya sudah merasa zona nyaman. Apalagi suami juga PNS, anak juga hanya satu, mau apa lagi? Untuk apa bergabung di FKC? Dulu saya pernah bergabung di suatu perusahaan, namanya perusahaan T. Saya sampai bintang 7. Pun tidak pernah dapat apa-apa. Jadi maaf ya, namanya MLM, no way. Pusing 7 keliling. Bapak Ibu pencinta FKC. Dalam perjalanan waktu, saya menyaksikan ponaan saya terkapar di rumah sakit Sangla Bali karena menderita lambung yang sangat parah, muntah darah sampai di endoskopi. Dan dokter sudah angkat tangan bahwa sebentar lagi beliau akan dipanggil Tuhan. Dan Pak Angel hanya memberikan satu paket produk FKC, yaitu produk lambung. Dan begitu beliau konsumsi,
beliau sehat sampai sekarang, Bapak Ibu. Akhirnya membuat keyakinan saya akan produk FKC yang sangat luar biasa. Akhirnya saya menelpon Pak Angel. Pak Angel, saya mau bergabung di FKC. Kok tumben? Pak Angel mengatakan tumben. Oke. Kalau Ibu Eros merasa mau bergabung, oke, segera ambil peluangnya. Dan jadilah orang pertama menjadi pemimpin di Maumere, Flores, dan sekitarnya. Karena bisnis ini, persahabatan, kebaikan, dan kepedulian terhadap semua orang. Segera ambil peluang. Dan saya waktu itu saya merasa ditantang. Lalu saya mengatakan ke Pak Angel, saya masuk Superstore dulu. Dan saya membeli 3 paket produk. Dan saat itu juga saya menderita sakit vertigo. Saya melihat ponakan saya sembuh dari hari ke hari, bersemangat, sehat sekali, dan saya juga ingin supaya saya juga sehat. Lalu transferlah uang ke Jakarta, Pak Angel kirim produk, datang. Lalu Pak Angel menantang saya. Sudah bergabung Superstore. Sekarang saya mau datang ke Maumere untuk membuat Grand OPP perdana di Kota Maumere. Anda siapkan 1000 tiket. Cari gedung, kita buat OPP perdana. Dan saat itu saya menerima. Walaupun ditantang dengan 1000 tiket. Saya berani. Saya siapkan tiket 1000. Saya bagikan kepada keluarga-keluarga. Saya bagi saja. Relasi-relasi. Teman-teman guru. Ke sekolah-sekolah saya bagi. Dan puji Tuhan, saat Grand OPP, hotel membludak, ratusan orang hadir. Dan semua yang hadir itu, saya sendiri membayar gedung, Bapak Ibu. Dan saya arahkan, karena saya juga mengatakan ke Pak Angel, saya mau membangun base camp untuk stok produk. Supaya melayani banyak orang di Kota Maumere. Dan Pak Angel pun siap. Oke. Dan ini pertemuan perdana di Kota Maumere. Next, Pak. Dan besoknya, semua massa berbondong-bondong datang ke base camp saya. Base camp saya namanya Sabda Trans. Datang untuk pemeriksaan 35 organ tubuh, ambil darah, pemeriksaan organ tubuh, tanpa puasa, tanpa ambil darah, tanpa suntik, hanya 50.000. Dan masyarakat sangat senang waktu itu berbondong-bondong datang ke base camp saya. Dan langsung saya presentasi, closing, dan banyak guru-guru sertifikasi itu closing dengan 3 paket, Bapak Ibu. Luar biasa. Next, Pak. Setiap hari, dari pagi, jam 7 sampai jam 1, saya tetap berada di sekolah, bermain dengan anak-anak. Dan di atas jam 1, saya bermain dengan bisnis FKC. Saya membuat OPP rutin, setiap hari Sabtu sore. Ada orang, tidak ada orang. Saya hajar. Bapak Ibu. Dan saat itu ada promo
Pak Angel mengatakan ada promo motor Mio dan HP Samsung. Dan Bapak Ibu, saya mendapatkan promo tersebut, motor Mio seharga 15 juta dan HP Samsung Tab 5 seharga 5 jutaan. Saya dapatkan Bapak Ibu. Setiap hari namanya promo. Saya tetap fight benar-benar. Walaupun ada orang menolak, mencemooh, menghina, tapi saya terima dengan diam. Karena kata orang bijak, diam itu emas. Dan Pak Angel mengundang saya, next Pak, untuk berangkat ke Jakarta, menyaksikan 30 orang penerima mobil seharga 250 juta dari FKC. Dan saya pun ke Jakarta bersama tim saya dari Momere, Bapak Ibu. Dan sampai di sana, saya menyaksikan istrinya Pak Angel naik panggung, menerima mobil seharga 250 juta. Dan saya dalam hati, aduh, istrinya Pak Angel itu Ibu Katrina Paila. Ibu Katrina Paila juga bisa menerima mobil. Eros juga bisa, itu dalam hati saya berkata. Next, dan juga kami foto bersama dengan para peraih reward. Lalu pulang ke Momere, saya hajar terus OPP rutin. Setiap hari jam 3 OPP, hari Sabtu. Tetap OPP, ada orang tidak ada orang saya hajar. Akhirnya saya mengikuti promo untuk perjalanan gratis keliling dunia, yaitu dapat di Malaysia dan Singapura. Saya dapatkan Bapak Ibu. Saya pergi bersama 2 orang. Teman saya, tim saya, Raja Wali dari Momere. Ibu Adelheid, seorang perawat. Dan Ibu Esebiah, seorang guru SD. Kami berangkat bersama ke Malaysia dan Singapura, Bapak Ibu. Sampai di Malaysia, Mr. Brandon, dia menantang saya. Ibu Eros, kenapa bawahnya 2? Kenapa tidak banyak? Saya bilang, saya hanya 2. Ibu Eros, tahun depan ada promo lagi ke luar negeri. Ibu harus bawa banyak orang dari Momere. Saya mengatakan, amin, 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 Bapak, amin, amin. Saya akan bawa sebanyak-banyaknya. Dan Mr. Brandon mengatakan, ungkapan Anda adalah doa. Janji adalah utang. Siap bawa orang. Saya tunggu Ibu Eros. Dan pulang dari Malaysia, Singapura. Saya fight benar-benaran. Next, Bapak. Saya membuat OPP rutin. Pemeriksaan 35 organ tubuh setiap hari di base camp saya. Tapi Bapak Ibu, saya tetap menjalankan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Berangkat ke luar negeri pun saya sekolah dulu, Bapak Ibu. Bandara dengan rumah saya dekat 10 menit. Baru berangkat ke Malaysia, Singapura waktu itu. Jadi puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Dan saya terus berjuang, tak kenal lelah, bangun tim baru lagi. Dan tim baru itu seorang Ibu Kori. Kami fight benar-benaran. Kami sampai membuka ke kota-kota tetangga, Ende, Bejawa. Untuk membuat next. Melayani check up. Membuat
Grand OPP di Kota Bajawa dan hadirkan Pak Angel. Dan ada satu musibah pada saat perjalanan kami setelah Grand OPP. Diundang lagi kami ke kampung sebelah, ke kecamatan yang jauhnya harus 50 km. Dalam perjalanan, kami dengan Oto tabrak seorang pemuda, Bapak Ibu. Aduh, kasihan. Pasti kami tidak sampai ke kampung, ke ibu kota kecamatan itu. Karena kami menabrak. Tapi puji Tuhan, dia tidak apa-apa. Kakinya hanya tergores. Lalu ada velg motornya, ada tergores sedikit, bannya pecah. Lalu kami merasa bahwa baik. Tapi kami jalan terus dan dia palang kami di tengah jalan. Dia mengatakan, saya akan lapor kamu ke polisi. Saya turun, Bapak Ibu. Saya pegang itu pemuda punya pundak. Saya mengatakan, kita juga tidak pernah menginginkan seperti ini, adik. Ini namanya musibah. Saya akan lapor kamu ke polisi. Saya dalam hati, Tuhan, aduh Tuhan, kalau dia lapor kami ke polisi, perjalanan kami ke kecamatan pasti tidak terwujud. Dan juga saya pasti tidak pulang ke Maumere untuk pergi sekolah, ajar anak-anak lagi. Karena saya harus ditahan di kantor polisi. Lalu saya mengatakan kepada pemuda itu, saya mengatakan, adik, kita berdamai saja. Dia bilang berdamai, tapi harus bayar saya. Saya harus ke rumah sakit. Dan saya harus membeli. Saya punya ban motor velg untuk menggantikan. Saya bilang, kira-kira berapa duit? Ibu kasih saja. Saya tidak mau tahu. Akhirnya Bapak Ibu, di dompet saya itu ada uang. Hanya tinggal 1 juta untuk perjalanan kami selama berada di Kota Bajawa dan harus pulang ke Maumere. Akhirnya saya beri dia 1 juta dan dia bilang tambah lagi. Saya bilang saya sudah tidak ada uang. Apalagi kita ini sudah di tengah hutan begini, saya hanya ada ini. Saya kasih dia. Lalu dia mengatakan, Ibu terima kasih banyak. Saya juga mengatakan terima kasih banyak. Dan kami melanjutkan perjalanan ke Mauponggo. Itu ada kecamatan yang jauhnya 50 km. Sampai di sana maghrib, Bapak Ibu. Kami pemeriksaan, presentasi, dan akhirnya closing, Bapak Ibu, secara membawa nikmat, Bapak Ibu. Akhirnya kami pulang tengah malam karena jaraknya jauh dari Kota Bajawa. Sampai di rumah penginapan. Tuan rumahnya sudah tidur, Bapak Ibu. Sudah jam 1. Kita gedor pun orang tidak bukakan pintu. Saya telepon pun tidak menyahut. Akhirnya terpaksa duduk di teras sampai 2:30. Saat anaknya pulang begadang, baru melihat kami ada di teras, duduk. Lalu dia panggil kami, masuk. Dan sempat tidur hanya 1 jam. Dan harus siap diri untuk pulang kembali ke Kota Maumere. Jarak antara Bajawa dengan Maumere itu 400 kilo, Bapak Ibu. Akhirnya saya pulang dan menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Jam 7 sampai jam 1 saya berada di sekolah, bermain bersama anak-anak. Dan di atas jam 1 saya berkelut dengan bisnis FKC, Bapak Ibu. Next lagi. Akhirnya saya menjadi
impian saya menjadi kenyataan. Impian menjadi diamond wanita pertama Nusa Tenggara Timur, NTT, terwujud. Dan saya harus berangkat ke Kota Makassar bersama tim untuk naik panggung Diamond Star 1. Next. Dan Bapak Ibu, next. Di sana saya menyaksikan ada peraih reward, ada 34 orang di Kota Makassar. Dan di antaranya seorang bapak dari NTT, dari Kota Keva Mananu, Pak Anton Salu. Dia adalah pensiunan, PNS juga. Dan saya mengatakan dalam hati, beliau seorang pensiunan juga bisa dapat mobil. Apalagi saya yang masih aktif PNS, ASN ini. Saya juga pasti dapat mobil. Itu hanya dalam hati Bapak Ibu. Lalu pulang, sempat konsultasi, dan ada sempat ke Jakarta. Saya konsultasi dengan Uplain. Dan Uplain memberi tantangan kepada saya. Ibu Eros harus terima mobil, usahakan, sudah diamond harus terima mobil. Seperti Ibu Katrina sudah terima mobil. Dan Bapak Ibu terus terang ya, saya setelah melihat Ibu Katrin punya mobil, saya setiap kali saya mau naik itu mobil, saya cium dulu bahwa mobil ini kelak juga akan menjadi milik saya. Turun juga saya cium itu mobil. Dan setiap kali sapu di garasi mobil, saya cium itu mobil, Bapak Ibu. Saya mengatakan saya harus mendapatkan mobil itu. Next, Bapak Ibu. Next, Pak Firna. Dan di awal bulan April dapat perjalanan gratis ke Vietnam. Dan saya mewujudkan permintaan Bapak Mr. Brandon Lai bahwa Ibu Eros harus bawa banyak dari Kota Maumere. Dan terus terang Bapak Ibu, betul. Ungkapan adalah doa. Saya bawa 10 orang dari Kota Maumere, Bapak Ibu, untuk berangkat ke negara Vietnam. Next, Bapak Ibu. Next, Bapak Firna. Dan setelah pulang dari Vietnam tahun 2018, di bulan November tanggal 18, saya dipanggil ke Bali untuk mendapatkan mobil senilai 250 juta. Dan yang memberikan adalah Mr. Kenneth. Saya sempat pegang tangan Mr. Kenneth. Saya merasa bangga bahwa perjuangan saya selama ini mendapatkan mobil senilai 250 juta. Dan saya ke Bali juga bawa dengan tim saya. Dan saya bisa mendiamondkan seorang Ibu Kori. Dia juga naik panggung di Bali. Naik panggung sebagai Diamond Star 1. Next. Dan tahun 2019, di akhir Maret, mendapatkan perjalanan gratis ke Jepang. Dan saya juga membawa seorang Ibu Kori ke Jepang, Bapak Ibu. Dan saat di Jepang, saat di Jepang diumumkan bahwa Ibu Bernadetta Erosvita akan mendapatkan pencairan mobil di Maumere tanggal 28 April 2019. Dan Bapak Ibu, saya pulang dari Jepang. Benar-benar saya fight betul-betul. Saya hajar betul-betul. Saya buat 1000 tiket untuk mengundang massa menyaksikan saya menerima pencairan menerima mobil yang diserahkan oleh Mr. Brandon Lai dan dihadiri oleh Pak Angel Solapung, Bapak Ibu. Ratusan orang hadir di campaign celebration Maumere di gedung STC, Bapak Ibu. Next.
Inilah perjuangan saya. Impian saya selanjutnya, saya ingin mendiamondkan tim-tim saya dari Maumere, Ibu Adelaide, Ibu Yulita Dekti. Mereka juga harus menikmati apa yang saya nikmati. Rasakan apa yang saya rasakan, Bapak Ibu. Dan bersama tim, saya tetap melakukan OPP rutin di basecamp saya dan di basecamp Nativitas. Next, Bapak Ibu. Impian saya terbesarku untuk kuliahkan anakku di sekolah yang terbaik sudah terwujud, yaitu di Atma Jaya, Jakarta, Bapak Ibu. Next. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Bapak Ibu, pilihan bergabung. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir di OBO malam ini, segera join. Dan join pilihan bergabung dengan single store. Berarti Anda hanya baru kaki sebelah di FKC, sebelahnya masih di luar, Bapak Ibu. Hanya dengan satu paket, itu kaki sebelah di luar, satu sebelah ada di anggota FKC, tapi belum sempurna, Bapak Ibu. Lebih sempurnanya lagi, untuk sempurnanya, Bapak Ibu masuk Superstore. Bapak Ibu bisa mengikuti promo-promo yang sudah dijelaskan oleh Pak Verna tadi. Dan bisa keliling dunia yang dibuat oleh FKC, pasti Anda dapatkan. Setiap promo Bapak Ibu ikuti, pasti Anda dapatkan. Tapi lebih bagus lagi, bergabung dengan Family Superstore bersama keluarga, Bapak, Mama, anak. Bapak dapat bonus, Mama dapat bonus, anak dapat bonus. Bapak keluar negeri, perjalanan gratis, anak juga dapat, Mama juga dapat. Bapak dapat mobil, Mama dapat mobil, anak dapat mobil, Bapak Ibu. Bapak Ibu, FKC adalah kendaraan yang sangat tepat untuk mewujudkan impian Anda. Bapak Ibu, bekerjalah dengan sistem, karena sistem akan bekerja untuk Anda. Jangan keraskan hati Anda untuk mengambil keputusan, karena di setiap keputusan kita bisa menyelamatkan hidup orang lain, Bapak Ibu. Jangan ego terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, buatlah keputusan yang tepat untuk bergabung. Dan setiap kali memulai sesuatu, jangan lupa berdoa, Bapak Ibu. Doa adalah segalanya. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Sampai jumpa di OBO berikutnya. Selamat malam. Oke. Oke, thank you Beros ya, sharing yang sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi ya. Semoga bisa membuka mata hati ya Bapak Ibu yang malam hari ini yang belum ya join dengan bisnis FKC. Semoga ini menjadi awal perubahan hidup Anda ya. Segera ambil keputusan ya, dan ya berjumpa dengan kami di FKC Family, sebuah komunitas di mana Anda bisa merubah hidup Anda. Kalau kami bisa, Anda pun pasti bisa. Oke, saya kembalikan ke MC. Silakan. Oke, luar biasa sekali ya sharing yang diberikan oleh Ibu Bernadetta Eroswita ya. Saya
terus terang saya pribadi sangat merinding ya mendengarnya gitu loh ya, perjuangan beliau untuk mencapai peringkat diamond gitu loh ya. Nah, jadi acara kita sudah selesai, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, sebelum kita akhiri acara, saya punya satu cerita ya. Nah, ceritanya itu ada seorang anak kecil ya, dia menggenggam seekor burung dan burung tersebut dia sembunyikan di balik punggung beliau. Nah, akhirnya beliau menjumpai orang tuanya ya, bapaknya dia jumpain dan dia katakan itu, Pak, Bapak bisa tebak nggak kira-kira burung yang ada di belakang punggung saya, kira-kira burung ini hidup atau mati? Nah, si Bapak itu berpikir dengan bijaksana. Kalau dia bilang hidup, tentu anak itu akan tekan burung tersebut dan mati gitu. Kalau bilang burung itu mati, dia akan lepaskan begitu aja gitu kan. Nah, akhirnya si Bapak dengan bijaksana dia mengatakan, anakku, mati hidupnya burung tersebut itu keputusannya ada di tangan kamu kan itu. Nah, sama halnya dengan pertemuan kita pada malam hari ini ya. Bapak Ibu telah mendengarkan presentasi yang sangat luar biasa sekali dari seorang Bapak Fernando Nunuo dan sharing dari Ibu Bernadetta Erospita ya yang sangat luar biasa menginspirasi saya pribadi gitu. Nah, itu semua kita pulangkan kepada Bapak Ibu semua ya. Ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali. Pertama, anak panah yang lepas dari busur itu tidak pernah kembali. Yang kedua, layang yang putus dari benangnya, dan yang ketiga peluang yang lewat di depan mata nggak kita manfaatkan, itu juga nggak akan pernah kembali. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami ya. Sebelum kita akhiri, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh kembalikan ke host dulu. Oke. Ya, kita kembalikan ke host ya. Oke. Ya, terima kasih ya MC kita luar biasa. Nah, malam ini Bapak Ibu ya, Anda sudah dipandu dengan luar biasa oleh MC kita, dan materi juga sangat luar biasa dari Bu Eros ya. Dan tinggal Anda hari ini, seperti kata Pak Ferry tadi, bagus sekali ya, itu keputusan Anda menentukan Bapak Ibu ya. Apakah setahun dari sekarang Anda akan menjadi seperti Bu Eros, atau Anda setahun ke depan tetap sama aja Bapak Ibu ya. Tergantung keputusan Anda malam ini. Nah, pastikan Bapak Ibu segera hubungi pengundang Anda untuk Anda secepatnya ya bergabung Bapak Ibu ya. Minggu depan Anda ajak orang sebanyak mungkin di OBO ini Bapak Ibu ya. Silakan maksimalkan. Ada yang bingung, ada yang ingin Anda tanyakan, secepatnya tanyakan pada pengundang Anda. Oke, dan untuk sebelum ditutup oleh MC, kita akan foto Bapak Ibu ya. Saya akan foto kita semua. Oke. Ya, kalau ada yang ingin nonton siaran ulangnya bisa nonton di page saya, jangan lupa like page saya Fernando Rondono ya. Itu disiarkan langsung di sana. Anda bisa nonton lagi di sana. Boleh buka videonya Bapak Ibu ya. Dan jarinya C. Ya. Oke. Care, peduli Bapak Ibu ya. Oke. Sip. Oke. Yang lain belum buka videonya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC kita untuk tutup acaranya. Oke, ya sebelum kita akhiri acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa kita mulai. Oke, doa selesai ya. Sampai ketemu di acara UBU berikutnya ya di hari Kamis depan ya. Pastikan Anda datang dan mengundang banyak teman-teman Anda untuk mendengarkan presentasi dari kita yang rutin kita dengan setiap minggu. Terima kasih, sukses buat kita semua. Thank you. Oke. Luar biasa, thank you MC kita hebat. Mantap. Wah, Ibu Eros, saya baru kali ini dengar cerita fullnya Bu Eros. Selama ini saya belum pernah dengar cerita fullnya. Luar biasa, hebat. Terima kasih Pak. Di kabupaten seperti Maumere aja, Sika itu bisa sukses, itu hebat. Nggak ada mall, nggak ada apa, tapi bisa diamond loh. Apalagi yang sudah ada mall. Terima kasih Bu Eros, luar biasa. Merinding bulu badan. Dari Hong Kong. Iya Bu, dari Hong Kong. Terima kasih banyak. Bener merinding, jatuh air mata. Aduh. Ayo Bu Tidepora, ayo nih saya melihat malam ini. Selamat datang ya Bu. Dan terima kasih Pak Angel ikut belajar terus, dan Pak Perna. Aduh, sampai tadi malam saya sampai nggak sabar lagi, sampai tanya kok nggak bisa masuk.
Aduh, sekalinya ini hari Rabu, Bu. Ayo. Kemarin sampai ngimbuk Pak Perna. Bu Nur Halimah pikir kemarin hari Kamis. Hari Kamis. Karena nanti pikiran. Saking semangatnya Bu, Pak. Pak Romanus, ya, ayo, harus berjuang, Pak. Iya, Pak. Siap. Mulai, ya. Ayo Pak Usmara, Indramayu. Ayo Pak Usmara. Ya. Pak Rusli, Ini, semangat lagi. Pak Rusli Kokalo, ayo bangkit lagi. Pak Jimmy Manado, bangkit. Bu Adelheid, ayo selamat dari berjuang. jantung Pak Rusli ini hebat. Oke, wah Pak Albertus Benbao ya malam hari ini hadir ya. Thank you Pak ya. Semoga ini bisa menjadi malam pencerahan ya. Nah, besok bisa langsung ketemu di Eros ya. Wow, luar biasa. Oh, Ibu Adelheid Oh, ada. wah, tantan si udah dai. Alah, yuk kau tim ada. ya. Ya, harus keluar negeri lagi dong, Bu. Indramayu ya, ada juga. Ya, Pak Usmara dari Indramayu ada, Indramayu. Aceh ada tadi. Ya. Ayo Pak Usmara, semangat Pak. Aceh, Manfaatkan pertemuan-pertemuan yang kita adakan. ya. Nanti semoga dari Mekah juga hadir ya Pak Ferry ya, nanti berikut. Ya dari Mekah sebenarnya pengen hadir Pak, cuman tadi mendadak ada urusan pekerjaan dari tuan rumahnya gitu. Cuman selesai acara ini saya ada komunikasi sama beliau Pak. Iya. Supaya kita ini bukan cuma Hong Kong sudah ada, tinggal Mekah belum ada. Iya, luar biasa Pak Perna. Hong Kong internasional. Jadi OBU internasional Pak ya. Ya, OBU internasional kita, bukan nasional. Kalau udah banyak luar negeri. Internasional, bener. Internasional. Oke, sampai jumpa hari Kamis ya. Nah, Oke, Pak. Sampai jumpa semua Bapak Ibu ya. Sampai jumpa hari Kamis. Sampai jumpa. Thank you Bu Eros. Terima kasih Pak Perna, terima kasih Pak Perna. Terima kasih Bu Terima kasih, Eros. Pak Luar biasa. Salam kenal Bu Eros dari Medan. Nah, terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses selalu Bu. Sukses selalu. Terima Ya, kasih. sampai jumpa. Bye-bye.